kalian menghindari peraturan, supaya kalian tuh tetap hidup yang enak tapi kayak nggak banyak dan nggak ribet peraturan-peraturan. Wah, ini aku sama Julia ngeliatin apa ya? Kok bisa ke distract kayak gini? Nah, jadi kemarin waktu kami diskusiin tentang Twitter bule di Bali yang viral itu, out of nowhere tiba-tiba ada yang masuk ruangan syuting kami dan malah diem di sana dan ngikutin seluruh proses diskusinya kami. Ada diskusi singkat yang terjadi tanpa sengaja dan ternyata belinya punya pandangan lain. Langsung aja kita dengerin pandangan beli yang satu ini. Kalau beli dari jauh kedengaran kok dia beli. Belanja. Yang sempat aku baca yang kemarin itu adalah dimana orang-orang rame di Twitter untuk membicarakan tentang gimana hidup di Bali dengan murah dan itu ilegal. Itu yang aku tangkap opininya. Jadi segitu aja yang aku tangkap. Cuma satu hal yang membuat aku kesini lagi, ke perpustakaan ini lagi, tentang hal itu. Jadi ada bukunya ini yang buat aku balik lagi untuk sekedar ikut-ikutan berita hangat sih. Cuma padahal menurutku bule yang kayak gitu udah banyak. Cuma ya kenapa trending aku kan nggak tahu ya gitu sih. Gimana ada yang perlu aku jawab. Nah kan itu jadi trending nih beli, karena itu kayak dia sharing secara benar-benar belak-belakan di Twitter. Nah menyikapi hal itu menurut Bli, pendapat Bli itu hal yang kayak biasa aja gitu atau kayak gimana sepemahamannya Bli tentang kasusnya ini? Menurut opiniku sih biasa aja sih sebenarnya, itu biasa aja sih. Biasa aja kayak Ya. kok Bli bisa bilang biasa aja sih, pakai orang-orang wih ini tuh bahaya nih, ancaman buat negara kayak gitu. Menurutku kalau misalnya dilihat dari sudut pandangnya kita itu termasuk warga Indonesia, memang salah dari segi hukum, dari segi visanya dia yang ilegal katanya sudah overstay di sini. Aku nggak tahu seberapa lama dia tinggal di sini. Jadi sudut pandang itu kalau dipakai sih salah, karena kita warga hukum harus taat sama hukum. Cuma di Bali itu dikenal sama yang namanya Tatuam Asi. Ini opiniku ya, ini menurutku ya. Jadi anggap aku tuh dia, anggap dia tuh aku. Kenapa dia mau datang ke sini? Pasti ada sebab akibatnya kan. Nah, nggak bakal dia tuh random. Wah, Bali, nggak mungkin. Pasti dia choose apa itu Bali. Kenapa dia bisa overstay di Bali? Nah, cuma sekarang kan ekonomi tuh nggak bisa diprediksi. Semua bule itu sugih ya, rich. Nggak semua bule ya punya uang seperti itu. Kita pun orang Indonesia ada yang borju, ada yang enggak, kayak gitu. Jadi ya manusia ya sama-sama manusia. Ada yang miskin, ada yang kaya. Cuma hak kita untuk bahagia itu ada yang ngatur nggak menurut kalian? Gak ada, itu hak juga. Tanggung jawab masing-masing kan. Cuma biar nggak merugikan orang lain, itu aja sih sekarang ya. Nah, opiniku sih kalau aku jadi dia, kenapa aku bisa beropini seperti itu ya, karena aku merasa bersyukur banget aku bisa berada di Bali. Karena Bali itu punya keunikannya masing-masing. Sama kayak di katanya ini, kata dari buku ini, Gede Ariantara Suetama, dari bule jadi bule Bali. Ini ada prakartanya dia. Sejak pelancong barat berkelana di Bali tahun 1930-an, muncul perbincangan tentang pergilah ke Bali sebelum mati. Karena Bali adalah firdaus terakhir di bumi. Bali kemudian dikenal memiliki sangat banyak daya pikat, melebihi yang diperkirakan sebelumnya. Muncullah keinginan lebih baik sekalian mati aja di Bali. Karena
pulau ini memberikan banyak ketenangan, keramahan, dan kedamaian. Betul nggak? Muncullah keinginan yang kayak gitulah istilahnya. Ini keadaan, aku nggak berbohong ya, di sini ada penulis yang berkata seperti ini loh. Jadi dia bilang juga keadaan seperti ini menyebabkan pariwisata tumbuh subur dan memberi tempat kian kuat pada pertumbuhan wisata spiritual di pelosok-pelosok Bali. Seolah-olah mereka hendak mencari sudut-sudut sunyi untuk benar-benar kelak. Itu membuat aku kembali di sini. 5 bulan lalu, bulan apa ya? Tadi aku bilang September, itu 4 bulan atau 5 bulan yang lalu aku kesini ke perpustakaan Dharma Negara Alia ini, random baca-baca buku, biasanya ya buku-buku apa gitu, motivasi yang kayak gitu. Habis itu 151 tips cantik alami kayak gitu-gitu untuk cewek-cewek mungkin nyarinya kayak gitu. Cuma entah kenapa September itu aku mendapat buku yang ini, dan terjadilah di bulan Januari ini boom di Twitter. Jadi balik sih. Jadi opiniku kayak gitu. Mereka merasa bersyukur, mereka merasa terberkati, walaupun Tuhannya mereka kita nggak tahu. Walaupun aku nggak tahu dia tuh punya agama apa enggak. Cuma mereka merasa diberkati di pulau yang kecilnya segini. Terus dia bisa merasakan hidup. Tapi menurut Beli nih, kalau kita juga melihat berpikir secara rasional, kan dia merasa terberkati, jadi kan dia mendapatkan sesuatu hal. Tapi dia malah berusaha untuk mengembalikan sesuatu hal tersebut, kayak balas budinya itu malah dengan cara share tips tentang orang-orang bisa wisata ilegal ke sini, kayak avoiding. Iya, kayak nge-share e-book tuh ya. Iya, e-booknya dia yang banyak isi tips and tricks buat overstay tapi nggak ketahuan, yang kayak gitu. Tapi gimana menurut dia? Masa gitu sih cara dia balas budi? Ini menurutku itu salah. Cara untuk diberkati ya nggak usah dipublis lah menurutku ya. Menurutku nih, masa orang kini kerauhan, cang kerauhan dulu nih, cang kerauhan. Ngerti gak sih? Ya, jadi kerauhan kita rajin ke Kopura, tukang kerauhan. Cang Dundi kerauhan loh. Duh, abis kerauhan nih. OOTD kerauhan. Caranya salah. Dia caranya dia yang salah. Cuma ya kalau menurutku sih yin dan yang tuh ada, hitam dan putih tuh ada, harus seimbang. Jadi pasti ada ini adalah kayak sebab, nanti akibatnya tuh pasti bakal kita dapet kok. Entah itu positif dan negatif, kita harus terima gitu. Dan ini satu opini yang menyangkut banget di otakku. Kita boleh komen tentang yang namanya kehidupan orang lain, cuma berkaca dulu sama diri sendiri. Kehidupan kita udah benar belum sebelum berkomentar kehidupan orang lain. Contoh yang paling kecil aja, tentang sampah. Kita ngomongin pariwisata yang murah, yang mahal, maunya kita mahal, padahal nyata-nyatanya murah. Kita yang memurahkan Bali. Masa habit bukan kita ya. Ini aku nggak ngomongin kamu nggak ya. Ini kata-kata yang bisa dibilang kayak menyadarkan diri kalian sama aku juga. Aku juga sering ngomongin ini ke diriku sendiri. Pengen banget komentar tentang yang kayak gitu, cuma aku kayaknya nggak cocok deh, belum deh kayaknya bisa berkomentar seperti ini, karena aku merasa belum pantas juga hidup di sini. Aku dapat lingkungan yang nyaman, tenang, cuma impact kita hidup itu buang sampah sembarangan.
atau masih jadi satu sampah dari organik non organiknya. Habis itu dijadiin ke TPA, dijatuhin ke TPA. Ya itu wasting time banget men. Kita punya konsep Tri Karana tapi nggak kita lakuin kayak gitu. Habis itu ya kita ngomongin tuntutan untuk sesuatu yang bersih, sesuatu yang sempurna. Cuma kelakuan kita belum sempurna, kelakuanku belum sempurna. Kalau jadi tolong ganti pilah sampah di rumah dia, baru ngomongin orang lain. Oke. Berarti itu selain itu tadi kan beliau udah ngasih pesan ke kita semua Termasuk aku. masuk ke beliau juga. Sekarang sebelum kita benar-benar selesai nih, saya tanya-tanya beliau untuk sekarang ini apa yang mau beliau sampaikan terkait sama orang-orang yang sampai sekarang itu masih banyak yang panas sama ceritanya Kristen Grey. Dan juga kan dia udah ditangkap nih, udah mau dideportasi, tapi katanya mukanya dia apa-apa nih, kok nggak ada rasa bersalah sama sekali, kok malah kayak itu. Nah, pesannya beliau untuk hal itu ya apa? Satu kalimat. Boleh. Satu paragraf nggak apa-apa. Nggak bisa bahasa Inggris. Itu aja. Siap. Oke. Itu aja sih. Oke, Bli, makasih waktunya. Semangat pekerjaan berikutnya. Sukses ya buat kalian ya. Ya, saudara makasih Bli ya.